firman Tuhan, tapi saya akan bukan hanya pelajaran saja ya, jadi tentang Allah, tetapi bagaimana menerapkan tadi dalam hidup kita. Jadi semakin Allah itu semakin kita mengerti, semakin kita pahami ya. Itu yang sering saudara pelan-pelan belajar mengerti istilah-istilah teologis ya. Itu imanen namanya. Ya, Allah itu kan transenden ya, melampaui akal sebetulnya. Ya, kalau saudara sedikit mengerti tentang agama Buddha, ya, sempat belajar perbandingan agama, saya sempat belajar. Mereka Tuhan itu jadi bukan tidak ada ya bagi mereka. Tuhan itu ada tapi tidak seperti yang dijelaskan agama-agama lain gitu. Makanya bukan ateis, non-teis istilahnya. Jadi Tuhan itu bukan pribadi seperti yang dijelaskan semua agama, mereka agak berbeda. Karena saya sempat mendengar, ini pembukaan dikit ya, semakin menjelaskan Tuhan, itu semakin salah nanti gitu loh. Ya toh, orang itu semakin ngomong tentang Tuhan, semakin keliru gitu loh. Makanya mereka tidak membahas itu gitu loh. Gitu ya. Karena Sang Buddha sendiri, Siddhartha Gautama pun tidak menjelaskan itu. Apalagi pengikutnya malah menjelaskan tambah salah, makanya mereka enggak berani dan tidak akan menjelaskan konsep agamanya seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir sebetulnya benar juga, orang mana ngerti Tuhan itu transenden, Tuhan itu melampaui gitu loh ya. Melampaui segalanya, melampaui penglihatan kita. Kita bisa melihat sejauh apa? Ya, masih kelihatan, itu enggak kelihatan Tuhan itu, melampaui penglihatan kita, melampaui pendengaran kita, panca indera kita, bahkan melampaui akal kita enggak mampu gitu loh. Ya, kalau saudara Buddha dengar ini, wah, memang seperti itu. Tapi puji Tuhan Allah kita selain transenden, dia juga imanen. Kita belajar ya. Ini loh makanya Allah itu juga menyatakan dirinya, itu masalahnya. Kalau orang ngomong, makanya dengar baik-baik. Orang kalau ngomong tentang Tuhan pasti keliru. Orang. Tapi kalau Tuhan sendiri yang ngomong tentang dirinya, keliru enggak saudaraku? Paling gampang gini, Pak Hari ngomong tentang saya, ngerti enggak tentang saya Pak Hari? Banyak kelirunya Pak Hari. Banyak salahnya, karena bukan saya. Tapi kalau saya ngomong tentang diri saya sendiri, loh saya lebih ngerti tentang diri saya dibanding semua orang, ya, karena diri saya sendiri. Teman-teman juga dengan Tuhan. Itulah yang disebut wahyu, gitu loh, pelan-pelan saya giring. Wahyu, wahyu, apa bahasa Yunaninya? Tak ulang-ulang gini nih, saya seneng ulang-ulang biar belajar. Wahyu itu apa? Apokalips atau apokalipto kata kerjanya. Wahyu, artinya apa? Artinya aja, bahasa Yunani enggak tahu, enggak apa-apa. Artinya apa wahyu itu? Ayo sudah diajarin berkali-kali. Wahyu itu artinya apa? Artinya, pengertiannya. Harusnya lebih ngerti wong Kristen, ya, dalam pelajarannya. Apa wahyu itu artinya? Penyingkapan, disingkapkan. Paling gampang gini, lawan kata wahyu itu misteri. Lah itu, misterion. Apokalips itu lawan katanya misterion, misteri, rahasia. Alkitab itu kalau saudara nemu kata rahasia, rahasia Allah, rahasia. Itu dari bahasa Yunani misterion, misteri itu saudara. Jadi Allah itu misteri. Makanya orang ngomong sesuatu yang misteri banyak kelirunya. Tetapi kalau sang misteri itu sendiri mewahyukan, menyingkapkan dirinya. Itu loh aku seperti ini. Aku ini loh Bapak yang baik loh. Saudaraku. Aku ini loh Bapakmu. Aku ini loh penciptamu. Aku ini loh penuh kasih dan sayang. Aku ini loh menara perlindungan, banyak di Mazmur ini. Tempat pengungsianmu, aku inilah. Ketika Allah ngomong seperti itu, kita jadi ngerti. Itu loh dia. Jadi kita belajar tentang Allah itu, jangan salah ya, bukan kita manusia ngajarin semengertinya dia, tidak. Yang saya ajarkan adalah berdasarkan perkataan Allah sendiri. Ya kan, berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, itu adalah perkataan Allah yang tertulis. Oke, hari ini kita akan belajar, karena ini sudah sebenarnya bersambung terus ya, itu sebetulnya judulnya itu pertama-tama itu kan saya mau jelaskan mulai dari Adam. Ya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang mewahyukan dirinya, membukakan dirinya kepada manusia. Makanya judulnya Allah menjumpai manusia, dalam kurung Adam itu di khotbah berapa waktu itu ya. Nanti saya urut setelah itu Henok, Nuh, menjumpai Nuh. Tapi kok judulnya menjumpai terus kok monoton. Terus enggak tahu kok tiba-tiba muncul waktu saya menjelaskan tentang Henok dan Nuh. Itu bukan sekedar menjumpai. Ayo masih ingat enggak? Sampai disinggung Mas Immanuel khotbah minggu lalu.
Allah itu ketika menjumpai Henok dan Nuh, ada satu kata yang luar biasa di situ, yang bahasa Ibraninya halak, berjalan. Itu ternyata diterjemahkan di Alkitab Indonesia bagus sekali. Apa itu saudaraku? Oh loh lali, ayo. Allah berjalan dengan manusia, Allah bergaul, halak, berjalan itu artinya bergaul. Dan kata-kata itu sama digunakan ketika Allah berjalan di Taman Eden menjumpai Adam. Jadi Allah itu bergaul, berjalan dengan manusia, itu Allah kita, imanen. Jauh melampaui akal, tapi ternyata juga bisa dimengerti karena dia mewahyukan dirinya. Bahkan dia mendatangi, menjumpai manusia. Bergaul, berjalan dengan Henok, sampai Henok diangkat hidup-hidup. Bergaul dengan Nuh, sampai seluruh dunia dihabiskan dengan air bah Nuh. Karena bergaul, berjalan dengan Allah. Nanti kita akan bisa perdalam prakteknya bagaimana berjalan dengan Allah itu seperti apa. Ya, kalau gampangnya gini, memang belum dijelaskan detail ya. Ini kan konsep-konsepnya dulu. Namanya berjalan, saudaraku. Jalan itu gimana? Setiap langkah ya. Jalan itu orang disebut berjalan itu kalau melangkah. Ya, saudaraku ya. Minggu sih naik senggoleh tak pateni saudara. Karena udah usaha ya. Nawari asuransi segala macam pesawat ini aja. Lupa tadi mati. Berjalan itu orang berjalan itu kan apa ya? Dasarnya itu ada langkah ya. Orang langkah itu baru berjalan. Kalau begini kan bukan berjalan, ngapain? Kalau saya begini ngapain, saudaraku? Diam. Tapi ketika saya langkah satu, langkah dua, namanya berjalan. Berarti maksudnya apa? Berjalan dengan Allah. Ya, met halak Yahweh. Allah berjalan dengan Allah. Ya, itu setiap langkah, saudaraku, Anda dengan Tuhan. Ya prakteknya bagaimana? Makanya ada Alkitab ngomong berdoa. Ya maaf ya, kita ini doanya tidak waktu-waktu ya. Alkitab ngomong berdoalah kamu di dalam roh setiap waktu dengan doa yang tidak putus-putusnya. Itu setiap langkah. Setiap langkah Anda, ini metafora ya, setiap langkah diiling-iling, setiap langkah berdoa, gak teko-teko, bukan itu maksudnya, gak nyampe-nyampe. Jadi setiap langkah Anda, setiap apa yang Anda kerjakan, ya ingat Tuhan. Datang sama Tuhan, apapun itu, saudara. Apapun itu, coba renungkan, Anda pikirkan selama ini setiap apa yang Anda kerjakan, setiap Anda melangkah, ini kan metafora dari setiap yang kita kerjakan, apapun itu. Ingat Tuhan enggak, saudaraku? Tanya Tuhan enggak? Berdoa enggak? Kadang-kadang Allah, dulu kan ada kesaksian, mau ibu-ibu mau belanja gitu. Tuhan hari ini masak apa ya? Wah lebay banget. Bagi saya enggak apa-apa, urusan pribadi kan. Bagi kamu lebay, bagi ibu ini, dia dekat dengan Tuhan, pengen tahu hari ini aku masak apa ya. Michael Sony ini kakak rohani saya pernah, waktu khotbah, aku pakai baju apa ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati, pakai pink, pink waktu itu apa? Hari Valentine gitu. Dia cerita waktu itu kesaksian ngomong kan sebelum khotbah, saya pakai pink ini jangan diketawain ya. Bayangin sampai hal-hal seperti itu. Coba saya mau tanya, salah enggak kalau kita mau pakai baju tanya sama Tuhan, salah enggak? Apa salahnya gitu loh. Mau makan tanya, bukan cuman makanya beda loh Kristen. Bukan cuman doa makan itu kayak apa? Coba cari di Alkitab enggak ada. Puasa kayak apapun modelnya loh apa? Puasa itu ada, tapi cara-caranya, cara doa enggak ada semua. Ini menunjukkan apa ya cari caranya berdoa seperti apa? Caranya puasa seperti apa? Yang ada hanya contoh-contoh. Daniel berpuasa. Ada 21 hari, terus pernah puasa apa? Makan cuma sayur sama air. Esther 3 hari, Musa 40 hari, ada banyak di contoh Alkitab orang berpuasa. Tapi caranya nggak disebutkan. Ayub itu ya berpuasa loh. Dengan debu dan abu dalam kondisi seperti itu. Itu menunjukkan apa? Bukan cara yang penting. Yang penting apa kalau gitu, saudaraku? Bukan masalah caranya. Yang penting apanya? Esensinya itu loh, esensi intinya yang penting itu apa? Dekat dengan Tuhan. Mbuh caranya kayak apapun juga. Jangan khawatir apa orang ngomongin aneh-aneh. Oh, ngono ae. Misalnya ada dulu ngomong, ngono ae, tanya sama Tuhan, ngerepoti Tuhan. Oh, Tuhan enggak repot loh seperti yang Anda bayangkan. Ya, setiap saat Anda ngobrol sama Tuhan, doa itu berkomunikasi kan. Ngobrol dengan Tuhan, coba Anda praktekkan itu, bergaul. Setiap langkah kan bergaul kan langkah kan setiap langkah. Anda ngomong sama, tanya sama Tuhan. Cari kehendak Tuhan, tadi kan kita cari. Ya, apa yang Tuhan mau buat hidupku ini ya.
Nah, amin saudaraku, itu loh bergaul dengan Tuhan. Setiap langkah, praktek dalam hal kecil-kecil nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Ya kan, misalnya makan tadi, saya sempat nyinggung makan. Kadang kan orang cuma berdoa, Tuhan ada doa makan, terima kasih makanan ini, gini. Coba Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan hari ini aku makan apa ya Tuhan? Yang sehat. Yang sehat buat tubuh, sehat buat kantong. Yang terbaik ya Tuhan. Tanya, coba Anda, pernah enggak seperti itu? Kan bablas saya, kepingin nopo, sikat, kepingin nopo. Coba Anda belajar, itu bergaul dengan Tuhan itu seperti itu. Setiap apapun yang Anda lakukan. Ayo coba, tanya Tuhan, doa, ngobrol sama Tuhan. Praktekkan dalam hidup sehari-hari kita. Amin, saudaraku? Praktekin. Ya, silakan mempraktekkan hal-hal yang itu kan urusan pribadi kan saudaraku. Enggak usah bingung orang ngomong nanti diketawain orang, siapa mau ngetawain Anda? Nggak ada yang tahu. Kalau saya berdoa itu kadang ya, pernah kalau saya berdoa ya di tempat aku teriak, wah pernah ya nggak ada orang, nanti kira orang gila nanti ya. Kadang nggak ada suara ya pernah, ya bebas kan. Doa itu yang harus seperti apa, nggak ada cara nih. Yang penting hatimu berpadu dengan Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Amin. Ya, oke. Kita akan belajar hari ini kan Allah menjumpai manusia yaitu Adam, terus bergaul dengan Henok, Nuh berjalan ya. Di situ bahasa aslinya halak berjalan. Hari ini menampakkan diri. Kita belajar ya. Setelah Adam, Henok, Nuh, Abraham. Kita akan belajar tokoh Abraham. Tapi kalau nyampe seakan tiga-tiganya sekaligus di Alkitab ini dikenal. Allah kita ini gelarnya itu disematkan bersama ketiga orang ini. Allah Abraham, Ishak dan Ismail, bukan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya Allah yang disembah Abraham, disembah Ishak, disembah Yakub. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang bahkan kita akan belajar menampakkan diri. Mas Hugo sempat tanya, kok cuman Abraham sama Yakub ya? Ishak bagaimana Pak? Iki loh kok jawabannya Mas Hugo, sabar waktu itu. Kadang saya kalau ditanya itu jawabnya tidak bisa langsung ya, kalau memang saya harus tunjukkan beberapa detailnya. Oke, kita akan belajar judulnya Allah menampakkan diri. Maksud saya gini loh saudaraku, kita akan ngerti supaya orang Kristen ini gini saudaraku, terutama kita ngerti bahwa memang Allah kita ini beda saudaraku. Karena saya lihat di YouTube yang sekarang ini, wah diserang terus ya. Karena nggak mungkin Allah jadi manusia gitu loh. Itulah, nggak masuk akal Allah jadi manusia. Lah, yang Kristen kadang kebablasan. Jangankan jadi manusia. Itu apa jawabannya? Jadi apa itu? Hah? Kedondong, ada yang ngono ta? Gilbert malah. Jadi masalah, Gilbert saya baru ngerti. Cuman saya nggak terlalu ngikuti lagi. Cuman ya sepintas-sepintas ada. Jangankan jadi manusia, jadi kedondong. Saya kebablasan ini. Jadi ini bahkan ada yang ngomong jadi setan, Allah hancur sudah. Nggak usah begitu maksud saya gitu loh. Memang Allah kita beda. Ya konsepnya dengan Allah yang disembah. Bahkan tadi saya sebut saudara Buddha tadi kan jangan dijelaskan. Semakin dijelaskan mereka enggak mau menjelaskan dan enggak akan. Karena siapapun yang menjelaskan tambah keliru, tidak boleh. Semakin dibahas, semakin dikit, semakin baik. Katanya. Nah kita sudah ngerti tadi bahwa Allah itu justru yang menjelaskan dirinya. Amin saudaraku. Kalau Allah menjelaskan dirinya, kita belajar. Kita mengerti, jadi imanen yang transenden tadi. Oke, yang kedua, Allah itu beda. Allah yang bukan sekedar Allah yang non jauh di sana. Allah itu di mana? Allah itu seperti apa? Ya itu terlalu Jadi inilah Allah, makanya Allah menjumpai Adam. Allah bergaul dengan, sekarang gini saudaraku. Semakin saya atau semakin kita bergaul dengan seseorang, semakin kenal enggak saudaraku? Saudara kalau jarang bergaul dengan seseorang, ya enggak akan kenal. Saat dulu kan Pak Petrus, Bu Petrus ya jarang ya, lama-lama ya bergaul ya karena ketemu paling enggak seminggu sekali. Karena jauh. Yang paling sering bergaul ya nyonya. Semakin sering bergaul, semakin ngerti. Ya, terakhir sering Mas Immanuel, Mbak Nilam ya sama Mbak Sari kadang sering ngobrol. Ya, semakin bergaul semakin ngerti. Nah, Anda semakin bergaul dengan Allah atau Allah bergaul dengan manusia, semakin ngerti nggak manusia itu, saudaraku? Semakin mengenal nggak itu loh. Ya. Henok, Nuh. Nah, Abraham ini bukan cuma bergaul, saudaraku. Jadi semua ini juga Allah menjumpai
bergaul, berjalan. Juga yang ketiga ini menampakkan, ini sebenarnya satu paket, cuman saya judulnya biar enggak monoton itu ya. Jadi menampakkan diri, bukan berarti Allah kalau gitu enggak menjumpai, enggak bergaul, tetap bergaul. Bahkan Abraham itu disebut sahabat Allah. Ya, sahabat Allah, itu Abraham gelarnya itu, dia adalah sahabatnya Allah. Oke, kita akan belajar dulu sebelum saya menjelaskan tentang menampakkan diri. Ini sebelum saya hapus ya, tentang Tritunggal ini. Saya berapa kali ini mau membawa, tolong bawain Mas Immanuel, pegangin ya, agak berat soalnya itu ya, bawa sini semua. Ini di depot saya bawa ya, ini ya saudaraku ya. Ini sebenarnya 3 ini, cuman dibuat mainan anak kecil pecah, jadi tinggal 2. Tak bawa kabel, tapi nanti saya mau jelaskan. Ini untuk menjelaskan sebelum nanti kita masuk lebih dalam tentang mengenal Allah dan nanti kita praktekkan dalam hidup kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus, bukan Anak, Anak juga bukan, ini bukan. Nah, gambarannya begini. Sebenarnya saya mau bawa, lupa terus, akhirnya saya kasih contoh botol. Lah, kurang ini lebih mendekati ini, bukan berarti ini contoh sempurna, enggak. Nanti tetap ada kelemahannya, kekurangannya, tapi paling enggak membuat kita mengerti, belajar tentang yang ini namanya hipostasis. Hipostasis atau realita atau pribadi. Ini sebut ada 3, ini bukan 3 Allah. 3 apa, saudaraku? 3 hipostasis atau realita atau pribadi terjemahnya. Sudah saya pernah tunjukkan ayat tentang realita hipostasis ya, bahasa Yunani itu di iman. Iman itu realita. Hipostasis dari yang kita harapkan. Realitas. Nanti lain kali belajar iman lagi ya. Oke, ini ada 3, bukan 3 Allah, 3 hipostasis. Ya, dan hanya satu Allah karena Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ini kesimpulan. Lah untuk menggambarkan ini gitu loh, saya memberikan contoh seperti ini gitu loh. Sebenarnya mau 3 ini, saudara, udah pecah situ ya. Akhirnya tak bawa 3 semua deh. Ya, oke. Untuk anunya gini aja. Ya, oke. Ini taruh sini dulu aja. Ini ada 3. Tapi 3 ini juga 1. Nah itu loh. Yang 3 ini apanya? Realita. Realita apa? Ini apa jenenge ini? Agak sini Mas Immanuel. Ojo ado-ado tengah-tengah. Iki apa jenenge? Teko ya, teko gitu, kendi ya, teko. Hati-hati pecah, sudah habis. Dibuat hiasan di depot, buat mainan anak kecil, saudara. Wah, mau diganti sama orang, enggak usah, cuman gini aja. Cari gini di mana ya, beli lagi. Di Solo ya, lah ya, uang lang atau. Ini apa ini? Ini cangkirnya ya. Ini tekonya, cangkirnya. Ini apa? Nampannya. Beda enggak? Beda kan, maksudnya beda. Tapi ada yang satu, yang sama. Samanya apa? Satunya apa? Dalam kesatuan hakikat lah ini loh. Ini realita pribadi itu begini, beda realitanya. Realitanya beda, wow, ini gini, ini gini, ini gini. Tapi ada kesamaan, ada kesatuannya. Apa saudaraku? Hakikatnya, esensinya, substansinya. 3 ini memiliki substansi yang sama. Apa substansinya? Apa? Tanah liat, cepat dapat jodoh kamu, haleluya. Jawabannya benar, amin. Diamini sak gereja ya. Sembanter. Haleluya. Tambah semangat jawab sih. Anak bercanda Pak Sabdi. Ada satu substansi yang sama, tanah liat. Ini substansinya sama, ini Allah. Esensinya, substansi hakikatnya. Oke, terima kasih Mas Immanuel. Jadi maksudnya gini, ini adalah teologi Barat, Kristen Barat. Intinya mereka ini menyimpulkan, ya. Jadi ketika ada Bapa itu Allah, ketika ada Anak Allah itu juga Allah esensinya. Ini coba balik lagi sini, mungkin lebih jelas ini. Ini tanah liat, bener enggak? Tanah liat. Ini tanah liat, lempung, bener enggak? Bener. Ini tanah liat, wah bot ya tiba. Bener enggak saudaraku? Bener. Ada berapa tanah liat? Loh, tanah liatnya berapa? 1. Tanah liatnya cuma 1. Loh, 3 wujudnya, bentuknya, realitanya, telu. Tapi kita podo tanah liat kabeh. Nah itu untuk menjelaskan Bapa itu ya Allah, Anak itu juga Allah, Roh Kudus juga Allah, podo-podo Allah. 3 Allah, 3 tanah liat.
Tidak, satu. Hakikatnya itu satu. Itu loh substansinya ini. Ini substansi. Ini pribadi. Wes jelas ya? Wis tak hapus mari ngono. Soale Mas Menel kudu nggak hapus saya. Yo sik tak jelasno sik. Lali terus tadi sampai mampir tak ambil. Tolong dihapus Mas Menel ya biar jelas ya. Wis gak takok neh. Wis jemaat sini pinter ya. Oke, ini biar nanti kita ganti gambar. Sawangannya kok gak berubah-berubah gambarnya. Oke ya, jadi hipostasis atau realita dan substansi sudah jelas. Ya, itu hapus juga. Karena nanti saya akan lebih pakai yang di sini lah. Ini penjelasan, jadi itu kesimpulan, saya katakan kesimpulan. Ya, ini nanti penjelasan lebih detail. Kristenan Timur ya, menggunakan penjelasan Tritunggal yang lebih detail ini ya, hubungan yang lebih detail. Karena ini tidak menjelaskan hubungan kan, hubungannya apa saudaraku? Tanah liat ini hubungannya kan tidak ada kesatuan hubungan itu loh, ya kurang jelas. Di sini nanti lebih jelas. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang Allah yang menampakkan diri. Gambar Yesusnya satu lagi mana Mas Immanuel? Ada Yesus. Oke, Yesus yang belum manusia ya, belum jadi manusia. Yang pernah, nah itu nggak apa-apa itu, boleh juga ini. Oke ya. Jadi gini saudaraku, saya urut lagi ya, mulai dari Adam. Adam di Taman Eden. Ingat loh, Taman Eden itu beda dengan saudara Muslim. Mereka nyebut Adam dan Hawa itu diusir dari sorga. Kita lain ya, jangan salah mereka sorga, diusir dari sorga. Kita enggak. Ya ini mungkin kekeliruannya bedanya di situ. Memang Taman Eden itu bahasa Yunaninya paradisos. Dari situ muncullah bahasa Inggris paradise, yang bisa bahasa Inggris. Paradise itu artinya apa? Surga juga. Nah itu loh lain makanya. Agak salah kaprah beda. Adam dan Hawa, ketika Allah menjumpai Adam dan Hawa, terus Allah bergaul dengan Henok, dengan Nuh. Adam, Hawa, Taman Eden itu ada batas-batasnya, sungai Efrat, sungai Tigris itu neng kono Iran sana lho. Ora ning surga. Wis terserah percaya sengendi, memang kitabnya beda, mau ditemukan ya enggak bisa, tinggal Anda mau percaya yang mana gitu loh. Silakan milih sendiri sesuai dengan anugerah Tuhan kalau saya gitu. Henok dan Nuh itu tinggal juga di dunia, ada langitnya manusia. Nah, sekarang kan gini pengertiannya. Ketika Allah menjumpai Adam Hawa, bergaul, berjalan bersama Henok, bersama Nuh, nanti kita belajar Abraham. Berarti Allah menjumpai, turun, bergaul, nanti lebih jelas. Malah menampakkan diri, kita belajar namanya lebih jelas. Menampakkan diri. Berarti waktu Allah di sorga. Memang saya belum jelaskan langit di atas segala langit. Itu surganya Allah. Belum pernah dengar ya. Itu ada sebenarnya, cuman kita mungkin jarang mendalami. Langit di atas langit. Langit segala langit. Oke, ketika Allah menjumpai Adam dan Hawa, bergaul dengan manusia, apakah surga jadi kosong? Ini loh, mau saya belajar. Apakah surga menjadi kosong? Karena Allah turun ke dunia? Bagaimana kok tidak? Wong ini menjumpailah. Nanti kita akan belajar, kita jelaskan dulu ya. Coba buka Kejadian pasal 12. Ini bawa dulu, nanti kasihkan ya, belum? Ya siap, berarti sudah ada, saya khawatir sudah dibuang. Kita lihat Kejadian 12. Abraham, Ishak dan Yakub. Saya harap bisa tiga-tiganya. Kita lihat dulu Kejadian pasal 12. Ini Abraham dulu ya, saudara. Ayat yang ke-7. Ini kalau saudara mau tahu Abraham, ceritanya mulai di pasal 12. Dapat panggilan Tuhan. Allah bukan cuma panggil Abraham, tapi ayat ini, coba baca. Ketika itu, Tuhan menampakkan Tuhan itu huruf besar semua. Ini terjemahan dari bahasa teks asli Ibrani apa? Yahweh atau Yehova. Yehova, Yahweh. Ketika itu Yahweh atau Yehova menampakkan diri. Menampakkan diri. Nanti akan banyak nemukan kata itu, dan saya cari bahasa aslinya, tapi masih Yunani ya, saya belum sempat buka yang Ibrani. Itu orao, hofti di situ ya. Allah dia bentuk lampau telah menampakkan diri atau memperlihatkan. Jadi kelihatan, orao itu artinya kelihatan, ketok, terlihat, gitu ya. Arti dari menampakkan diri itu orao. Hofti di sini bentuk lampau. Ketika itu Tuhan memperlihatkan, lebih tepatnya memperlihatkan diri sebenarnya. Ya, memperlihatkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi. Tolong setel suaranya juga. Bukan cuma suara saya, ini suaranya treble-nya kurang kayaknya nih, ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham, didirikan mezbah. Memang tidak disebutkan memperlihatkan dirinya itu seperti apa, gitu ya. Lah, tapi saya pelan-pelan dulu. Ketika Allah memperlihatkan diri kepada Abraham, berarti Allah bergerak dari sorga menjumpai Abraham, memperlihatkan diri. Ya kan, kira-kira bayangannya begitu. Apakah bagaimana itu terjadi? Tapi kita sudah selama ini saya ajarkan ya. Kalau yang belum dengar khotbah sebelumnya, ingat Allah itu tidak terlihat. Nanti Kamis ini saya akan jelaskan lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah penghubung surga dan bumi, turun naik. Jadi Allah itu, dengar baik-baik ya, realita tadi kan, kadung dihapus, gak apa-apa. Realita Bapa itu adalah Allah yang tidak terlihat. Allah yang langit adalah tahtanya. Jadi langit, bahkan langitnya itu langit di atas segala langit. Nanti saya akan perdalamkan lagi. Lah anak Allah itu adalah Allah yang terlihat. Allah yang memperlihatkan diri. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, Yohanes 1:18 sudah sering dibahas, tetapi anak tunggal di pangkuan Bapa dalam satu kesatuan rangkuman. Itu kolpos itu bukan pangkuan saja, artinya dekapan, pelukan, kesatuan dengan Bapa, dialah yang menyatakan. Makanya kenapa lainnya tidak, saya juga tidak setuju kalau ada lukisan Allah Bapa digambarkan pakai jenggot. Ada loh itu abad-abad pertengahan sempat dibakar itu. Itu enggak, ngaco juga itu. Mengkhawatirkan mengganggu iman ya. Tapi ya di Kristen ini walaupun ada banyak kitab-kitab palsu itu enggak terus dihapus enggak, itu kadang itu dilestarikan untuk pelajaran, untuk belajar. Tapi bukan berarti itu, makanya jangan salah, ada surat apa itu ya, macam-macam ya, apokrifa itu ya. Ada surat Filipus atau apa itu palsu semuanya, apokrifa. Ya, kadang masih ada untuk pelajaran. Injil Barnabas pun jangan salah loh saudaraku. Injil Barnabas itu yang nemukan orang Kristen loh saudaraku. Terus dipakai mereka untuk nyerang kita, tapi mereka berhenti nyerang. Saudara mau tahu enggak kenapa enggak pakai itu saudaraku? Karena ada yang bertentangan dengan kitabnya sendiri. Ayo terus mau nyerang pakai kitab Injil Barnabas. Di sana saya sedikit-sedikit biar tahu ya. Di Injil Barnabas sorga itu langitnya tingkat 9. Kalau di mereka langitnya sampai tingkat 7. Di Injil Barnabas tidak boleh poligami, hanya boleh menikah satu istri. Itu bahasa Latin, bahasa Italia. Itu di bahasa kitab Injil Barnabas itu. Nah, ning kono. Atau beda semua. Wah, itu akhirnya nggak dipakai lagi ya, pakaiin terus kan nuruti kita. Ayo. Akhirnya kan nanti jadi silih genji malah, makanya nggak dipakai. Itu yang nemukan juga orang Kristen. Orang Kristen nemukan kitab palsu terus diobong, enggak, dipelajari ini ada apa ini gitu loh. Kita enggak pernah takut untuk seperti itu. Yang asli sama palsu suatu kali yang asli jelas lebih baik. Amin saudaraku. Yang asli pasti terbukti gitu. Oke ya. Jadi kenapa? Jadi ada Bapak itu saya pernah lihat lukisannya saudara. Coba di Google itu bisa dicari kok. Ya. Saya sampai hampir wah ya opo iki. Mirip itu loh saudaraku, saudara kalau pernah beli anggur kolesom gambarnya itu loh. Orang tua janggot putih, rambut kepala botak. Wah, ya opo. Karena mentang-mentang sudah tua bapaknya gitu ya. Wah, gak cocok ini. Enggak. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, dia adalah tidak terlihat. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, sudah tidak terlihat, tak terhampiri. Roh Kudus juga sama, namanya juga roh itu pneuma, udara, angin arti harafiah tidak mungkin dilihat. Tetapi anak tunggal yang ada di kolposnya Bapa dalam satu rangkuman dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1:15. Jadi kenapa ini saya berikan gambarnya? Karena dia gambarnya Allah yang tidak ikon, tuseu, ikonnya Allah yang kelihatan, jadi kelihatan. Oke ya. Jadi kenapa saya berikan gambar Yesus? Tapi Yesus sebelum jadi manusia, cari yang lebih lagi enggak? Kayak gini nih kan bukan kayak manusia ya, agak lebih bukan horor. Kapan dicarikan semangar gambarnya? Kayak
Kayak apa lucu ya gambarnya ngegrung. Orang lukis apa seniman itu ya unik-unik saudaraku ya. Ya kita tinggal cari aja. Ini kan bukan kayak ya seperti manusia tapi bukan manusia. Nanti karena kita lihat belum jadi manusia, belum lahir dari perawan Maria. Oke ya. Jadi kelihatan. Oke, menampakkan diri. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Menampakkan diri. Ya. Supaya Anda ngerti loh, ning kono ono ning kene ono itu loh Tuhan. Bukan berarti menampakkan diri datangi Abraham, menjumpai Nuh, Adam hilang di sorga, enggak. Biar Anda ngerti punya gambaran. Tetap bertakhta di sorga, tapi bisa naik turun, ya. Jadi anak Allah itu nanti Kamis saja saya akan jelaskan Allah yang naik turun di sorga. Itu anak Allah, ya. Bapa enggak pernah turun ke dunia loh, jangan salah loh. Bapa enggak pernah turun ke bumi. Yang turun itu anaknya. Anaknya. Ya. Jadi Allah yang turun ke bumi naik kembali nanti itu adalah karena Allah itu kan langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku, ya apa naik turun. Bumi aja ijekan kakinya. Bagaimana bisa turun? Ya, dalam wujud apa? Oke, nanti kita lihat. Kemudian kejadian ini 17 ayat 1 sampai 3, biar cepat. Nanti ketika Ishak saya akan masuk di situ, ada bagus saya temukan waktu baca ayat itu ya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Waduh, janji Tuhan. Amin, saudaraku. Percaya tadi kita sudah menyanyi ya, memuji Tuhan. Pegang janji Tuhan, apapun janji Tuhan. Abram mendapat janji Tuhan umur 99 tahun. Dapat janji anak. Lama, di minggu lalu kita berdoa ya. Waduh, luar biasa tentang iman. Bayangkan umur 99 tahun dapat janji. Itu sejak nikah gak dua anak, sampai umur 99 tahun gak punya anak. Tapi dapat janji, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu. Ya bahkan nanti itu seperti bintang di langit, pasir di laut. Saudara, kadang-kadang kan berpikir, gak keliru lah Tuhan. Aku wis tuwek ngene. Bojoku ya wis tuwek mati. Aku mati pucuk apa? Istriku sudah mati. Apa itu ya? Baca itu. Kayak enggak mungkin gitu loh. Bayangkan saudaraku. Dalam keadaan yang hil mustahil, tiba-tiba Tuhan berjanji. Ya kan? Umur sudah sekian. Kamu nanti akan, ini ada saudaraku. Kesaksian dari almarhum Pastor Sam. Kakaknya sendiri saudaraku. Umur 50 tahun belum nikah. Tapi jarak berapa gitu, 50 lebih dikit dapat pasangan loh ya apa saudaraku. Ya enggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir, wah sudah habis ini. Sudah enggak punya modal mungkin. Wah habis ini sudah enggak mungkin berhasil. Itu kan manusia. Makanya pegang janji Tuhan. Amin saudaraku. Jangan pegang pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena pada firman Tuhan seperti itu. Percaya aja sama Tuhan. Tuhan ngomong apa percayaan ngono. Apa sih? Saya mau tanya, apa sih susah percaya? Bayar gak saudaraku percaya? Gratis loh. Kenapa kok nggak mau percaya? Ayo, saudara pernah mikir enggak? Nggak bayar, karek percaya ya lo. Ya toh? Kenapa kok gak gelem? Gitu. Manusia itu aneh saudaraku. Kon bayar malah gelem. Ning dukun niku lho, syaratnya nggowo ngene, nggowo ngono. Gelem. Yo. Angel-angel malah percaya, golek PT sing mulus. Ya toh? Lah itu hitam, mulus enggak boleh ada anunya, bawa nanti doanya terkabul ngono sampai golek sak angel apa percaya. Sing karek percaya omongane Gusti Allah tok, percaya. Aku memberkati kamu. Wangele percaya ning gak ono buktine soalnya. Lha iki ya gak ono buktine lho sakane kabeh. Ya iman adalah bukti, realita dari yang kita harapkan. Oke. Terus ayat 22-nya lompat. Setelah ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ini saya jelaskan. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ada naik. Berarti tadi waktu menjumpai itu turun ngono loh maksud saya. Kan enggak dijelaskan. Memang pelan-pelan ini wujudnya juga enggak dijelaskan. Tetapi ada yang naik, ada yang turun. Berarti sempat turun terus naik. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Naik.
Wis. Alah, nyangel iki. Kon bagian anu yang aku rusak kok. Naik lagi balik ke sini wis. Ya kira-kira ini. Wah, ini tambah lepas semua. Oke ya. Kemudian kita lihat pasal 18 ayat 1. Ya pelan-pelan supaya Anda dapat gambaran gitu. 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ada Abraham. lagi kejadian Tuhan menjumpai Abraham, menampakkan diri, memperlihatkan diri, horau, hofti, ya, bentuk lampaunya. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Abraham lagi duduk di pintu kemahnya, yakni Abraham. Terus ayat 2, seperti apa Allah menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ada 3 orang berdiri di depan Abraham. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, jadi ini waktu Allah datang, yang ada 3 kan, bukan Allah Tritunggal. Yang satu itu Tuhan atau Yahweh, nanti saya tunjukkan. Yang 2 itu siapa? Malaikat. Ya. Makanya saya harus pelan-pelan mungkin ngajar biar Anda ngerti. Yang satu itu Tuhan sendiri, Yahweh, dalam wujud yang memperlihatkan diri. Jadi gini loh, supaya nanti orang Kristen itu enggak kaget ketika Allah jadi manusia itu enggak kaget. Karena Allah kita ini datang kepada manusia, menjumpai, bahkan berjalan, bergaul, bahkan menampakkan, memperlihatkan diri. Bahkan memperlihatkan diri dalam wujud orang. Bersama malaikat, 2 orang malaikat, wujud orang. Bahkan nanti terus Abraham sujud nyongsong ayat 3. Ayo. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Diundang untuk mampir terus. Makanya ada lagu Kidung Jemaat ya. Janganlah Tuhan lalui. Suruh datang loh. Saudara, kenapa sih ada banyak ayat tuh? Bukan banyak ayat, ada ayat di Ibrani. Ya menjamu, kalau kita nih suruh berbuat baik kepada orang, siapa tahu, pernah baca ayatnya enggak? Ayo tak tunjukkan ya, menjamu malaikat sih, enggak apa-apa ya, biar ini intermezzo, enggak tegang terus, terlalu kenceng. Menjamu malaikat, coba searching aja, menjamu malaikat, nanti kan di Ibrani ada, malaikat. Ya toh, Ibrani 13 ayat 2, cuman 1 ayat ini. Pernah baca ayat ini enggak? Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini ayat ini loh. Saudara baca Alkitab itu harus baca semua. Siapa tahu Anda menjamu malaikat-malaikat. Jangan pelit, jadi anak Tuhan itu yang ramah, ya. Polite, yang hospitality, yang menjamu orang, suka menjamu orang. Siapa tahu yang kamu jamu ini adalah malaikat-malaikat. Ini terinspirasi ayat ini ya dari Abraham, pengalamannya Abraham. Ada 3 orang, Allah menampakkan diri. Terus Abraham menyongsong kembali ya. Kejadian 18 mulai ayat berapa? 5 akhirnya ya. Disongsong. Amin saudaraku. Tapi memang zaman sekarang ini banyak orang cari-cari ya, mungkin dihubungkan zaman sekarang ya. Bukan itu. Intinya gini loh, Anda berbuat baiklah kepada semua orang gitu loh. Ya. Jangan pilih-pilih, berbuat baik aja semua. Beri. Ya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Siapa tahu melalui itu Anda menjamu malaikat ya. Terus ayat 4 ya. 4 berarti 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ya, istirahat di bawah pohon. Terus diajak ngapain itu? Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Nampaknya mungkin Abraham waktu itu tidak tahu ini siapa ya. Tapi Abraham ini baik banget loh saudaraku. Ini orang kaya loh saudaraku. Abraham ini super konglomerat saudaraku. Ya toh, dia hamba-hambanya itu berapa itu? 413 enggak salah. Hamba laki-lakinya itu yang bisa berperang. Belum yang tua-tua, itu berarti ada sekitar 1000-an lah. Belum istrinya, anak-anaknya. Punya 1000 orang pembantu.
Saudara kalau, dan itu pergi satu rumah, kan nomaden, pakai kemah kemana-mana. Orang pergi 1.000 orang itu banyak nggak saudara? Kira-kira 1.000 orang. Berarti orang kaya nggak? Ngasih makan 1.000 orang saudara. Cukup. Jadi ini orang kaya sebenarnya. Abraham itu orang kaya memang. Dia orang kaya. Dan Alkitab mencatat dia orang yang diberkati, sangat kaya. Sampai raja-raja sekitar situ takut semua sama dia. Tapi mau merendahkan dirinya, menyambut 3 orang yang apa namanya gitu tuh, musafir ya, yang lagi lapar haus, dijamu sama Abraham. Akhirnya mereka perbuatan seperti yang kau katakan itu. 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ambil yang terbaik. Kalau ngasih orang itu yang baik, saudaraku. Maaf, saya pernah, sorry ya Lin ya, dulu kita dikasih orang susu. Ya waktu kita masih ya full timer atau kayak apa penatuannya ya pengusaha ngasih susu. Tapi istri saya waktu mau ngasihkan ke anak saya sempat dilihat dibuka. Ternyata paling kadaluarsa saudaraku. Ya apa saudaraku? Untung nggak diminum anak saya lah mencret. Ya apa kadang-kadang. Ya saya enggak mau tapi tetap mengasihi. Saya enggak terlalu karena memang kita enggak pernah minta dikasih orang kok dari dulu mentalnya gitu. Dikasih kita terima, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Untung mau dilihat lu kadaluarsa susunya. Mungkin nggak kepake kesimpan. Hati-hati saudaraku. Ya, apalagi ngasih hamba Tuhan, ngasih hamba, ngasih yang terbaik, amin. Belikan baju yang pas ukurannya, amin. Nggak bercanda. Saya belikan Reni baju. Mungkin saya badanku melar mungkin Reni. Tapi hasilnya niru-niru Manuel lagi tak pakai kemarin itu ya, nggak tak kancingkan itu ya, wis dilepas. Pakai kaos kan gitu. Nggak kebuang, tetap kepake ya. Mau tak kasihkan Fandi badannya tenggelam nanti malam. Ya toh. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik, terus remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ya makanannya orang sana. 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Wah, kalau ngasih daging yang empuk, dagingnya baik, bukan sengulet. Daging sudah tua, wes ini meh mate sebelah pisan ae sapinya ini. Enggak ngasih yang anak loh. Anak lembu, saudara. Anak lembu itu berarti apa ya? Ini yang terbaik loh bener saudara. Masih empuk, bukan cuma empuk dagingnya saja. Ini kan bisa dijadikan besar, diternakkan. Ini enggak diambil karena memang ini daging yang baik. Jadi memberi Tuhan itu bukan cuma memberi Tuhan. Waktu itu Abraham kan enggak ngerti. Orang saudara gini, perhatikan baik-baik. Ketika Anda memberi seseorang, Kolose 3:23. Coba nanti balik ke sini ya. Ini penting loh saudaraku. Kita belajar memberi itu juga harus yang terbaik. Bukan cuma untuk Tuhan yang terbaik. Kalau untuk orang yes, asal-asalan, tidak bisa. Kalau 3:23, kalau 3:23, apa saja yang kamu lakukan? Kalau 3:23, apapun juga. Apapun juga yang kamu perbuat. Termasuk memberi. Memberi itu berbuat enggak? Oh iya kan? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berarti yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Anda kalau ngasih saya, anggaplah ngasih Tuhan. Saya ngasih Anda juga saya ngasih, anggap ngasih untuk Tuhan. Harus begitu. Seperti untuk Tuhan. Kalau mentang-mentang ini orang enggak punya, kalau mentang-mentang ini orang enggak terkenal, terus kita asal-asalan enggak, saudara, jangan. Alkitab enggak ngajar gitu. Kasih yang terbaik, ya. Katakan memberi yang terbaik. 1, 2, 3. Kepada siapa? Loh, Tuhan jelas. Saya enggak sesama. Kadang kita alasan untuk Tuhan yang terbaik, untuk orang lain, ini kan bukan Tuhan. Loh, pocon ayat ini bukan Tuhan. Tapi Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Contoh ini, ayat. Waktu itu ada apa? Nanti kayaknya Abraham saja, Ishak, Yakub, enggak nutut ya, pertemuan berikutnya aja. Ada domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Yang domba masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena apa? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Mereka heran, kapan waktu aku sakit engkau melawat aku? Kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, tidak berpakaian, di penjara, sakit? Kapan kami tidak pernah merasa melakukan itu? Yang sebelah juga. Saat engkau melakukan kepada, adanya kan, saudaramu yang paling, pernah baca, hina. Engkau sudah melakukannya untuk aku. Allah mana yang seperti Allah kita?
Allah mana seperti enggak ada. Saya pernah khotbah gini di penjara, nangis saudaraku. Karena waktu saya datang ke sana, saya ngomong, saudara, Tuhan itu loh baik. Waktu saya khotbah di penjara itu juga. Dia mengidentifikasikan dirinya, mempersamakan diri, mempersepsikan dirinya dengan Anda. Waktu orang mengunjungi Anda, dianggap mereka sudah mengunjungi Tuhan sendiri. Waktu Paulus didatangi Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tanya, kapan aku pernah menganiaya engkau? Engkau menganiaya jemaat loh. Jadi dengar baik-baik, suami istri, ketika suami engkau menyakiti istrimu, kau sedang menyakiti Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika kau menyakiti sesamamu, kau sudah menyakiti aku. Tapi ketika engkau memberi air kepada sesamamu, yang paling hina, kau sudah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Allah mana yang seperti itu? Wow. Abraham mengerti prinsip ini, makanya dia bapak orang percaya. Ya, saya ini preaching, mulai preaching ya. Saya kalau pengajaran terus tak lihat mendelik kabeh, makanya saya harus masuk ke sini. Saya kurangi pelajarannya. Saya tahu ya sudahlah, karena ini bukan kelas ya. Jadi coba Anda renungkan itu. Ya, Abraham ini bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia praktekkan itu. Dan kita anak-anaknya. Lain kali kita khotbah tentang anak-anak Abraham. Saudara, ini anak-anaknya Abraham loh, saudaraku. Amin. Anda bukan cuma anak-anaknya Bapak di sorga, Anda juga anak-anaknya Abraham. Ada lagunya kan sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Anaknya kamu bukan, oh kamu juga. Enak banget. Anak-anak Abraham, anak-anak perjanjian, karena Abraham menerima janji Tuhan, diberkati kan sangat banyak. Keturunanmu akan lahir raja-raja. Dari keturunan kita akan lahir raja-raja, saudara. Amin. Raja-raja. Wow. Ya, oke. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita kembali ke Kejadian 18. Ayat endi mau yo. Wis ya. Pengajaran lagi deh. Ayat 16. Ini sudah dijamu, mereka makan. Setelah itu, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Orang-orang, saya lihat bahasa ya aslinya Andres dari Anir itu orang dewasa, laki-laki dewasa. Andra ya Anir, bentuknya perubahan katanya seperti. Jadi lalu berangkatlah orang-orang itu, laki-laki yang sudah dewasa. Jadi ini bukan sekedar orang ya. Orang itu bagi kita juga ngerti ya. Orang itu berarti kan ada anak. Wong, bahasa Jawa ketok ya, wong, arek, anak, orang. Ini orang berarti sudah dewasa. Jadi ini orang, berangkatlah orang-orang itu berarti 3 orang tadi kan 3 saudaraku ya. Yang satu adalah nanti kita lihat ya, itu Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Yang kedua malaikat. Memperlihatkan diri kepada Abraham. Dalam wujud orang. Orang laki-laki yang dewasa, lalu berangkatlah orang-orang itu. 3 orang tadi dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Abraham ikut mengantarkan mereka. Terus, tapi ini akhirnya sudah ngerti kalau itu Tuhan, karena nanti di atasnya ngomong tentang janji Tuhan tentang anak. Saya batasi Abraham aja, enggak apa-apa deh. Kita lihat ayat di atasnya aja. Tadi tentang janji Tuhan ya, biar Anda ngerti anak-anak Abraham, Anda anak-anak yang diberkati. Tadi ayat 6 ya, enggak ini nanti ke atasnya ayat 7 ya, 6. Ya, 7 lalu kita nikmati aja deh ayat ini ya, sambil lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Sudah tadi ya. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Orang-orang itu lagi. Orang-orang tadi itu siapa? Ingat ayat 1 tadi. Tuhan bersama 2 malaikat yang memperlihatkan diri. Berupa orang-orang itu. Ya, menerima hidangan dari Abraham. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mereka makan. Orang-orang itu makan. Yahweh dalam wujud memperlihatkan diri dalam wujud manusia, 2 malaikat sedang
makan. Loh, Tuhan kok bisa makan? Oh, nang sih takut nih. Tuhan kok lihat Tuhan Yesus heran loh. Tuhan kok bisa makan, bisa ngene. Loh, gak usah ado-ado iki loh sebelum. Ini sudah lahir dari perawan Maria atau belum? Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Abraham itu nanti saya juga akan kalau gereja-gereja Mbak Nilam, Mas Yuga ini ngerti ya, gereja Tabernakel itu peta zaman ngerti. Adam ke Abraham 2000, Abraham ke Yesus 2000 juga. 2000 tahun sebelum Maria melahirkan Yesus Kristus. Loh, Tuhan sudah wujud memperlihatkan diri, wujud manusia. Tapi bedanya kalau Yesus Kristus lahir dari seorang manusia. Kalau ini lahir dari mana? Tiba-tiba muncul begitu saja. Makanya ada orang mikir, coba kalau Tuhan itu langsung datang. Lah ini loh langsung datang. Ngono ae durung karuan percaya kon. Ancene ndablek. Ya iman itu karena anugerah, kalau bukan dianugerai Tuhan. Makanya kita tidak perlu maksa, orang percaya. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Percaya enggak itu urusannya Tuhan. Oke ya. Lalu kata mereka habis makan. Ya, ini bisa jawab enggak? Kalau gitu Tuhan bisa makan enggak? Apa yang Tuhan enggak bisa? Bisa makan enggak? Heran enggak lihat Tuhan makan gitu. Malaikat makan, ini malaikat juga loh, menjamu malaikat kan. Malaikat makan, heran enggak saudaraku? Bisa jawab enggak? Apa bedanya dengan kita yang makan? Apa bedanya? Kalau saudara enggak makan, mati apa hidup? Mati. Kenapa kok Anda kalau enggak makan mati? Karena kebutuhan. Kalau mereka, makan enggak makan, masalah enggak? Enggak, ya gitu. Tapi makan ya, kenapa sih kok makan? Ini jawabannya banyak. Menghargai pemberian. Menghargai pemberian. Kenapa? Menghargai pemberian, udah disediakan. Udah disediakan. Oh, jawaban manusiawi. Kan udah disediakan. Kalau kita berkunjung, wah bertamu dikasih makan kok nggak dimakan sawangan, ya opo gitu. Ya, karena itu namanya berfellowship, bersekutu, bergaul. Amin, saudaraku. Bergaul, bersekutu. Asik kan kumpul sambil makan. Ada ayatnya loh itu, nggak apa-apa. Wahyu 3:20 ya terkenal, ada lukisannya itu. Tapi lukisannya teman Yesus berdiri di muka pintu mengetok. Coba ayat selanjutnya itu dikatakan apa? Wahyu 3:20, bukan 10, 20. Coba baca, ini kan ayat terkenal banget. Ini ada lagunya, Don Moon itu ya. Ku mau tinggal dekatmu. Ya. I want to, bahasa Inggris apa itu? I want to be where you are. Bahasa Inggrisnya bagus loh. Feasting at your table. Feasting, perjamuan di mejamu. Tapi Indonesianya kan terjemahnya ya kesulitan ya. Ku mau tinggal dekatmu, tinggal di hadiratmu, semeja denganmu. Wah, itu kurang anu ya. Coba bahasa ayat ini, dari ayat ini saudaraku. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ini loh Tuhan Yesus. Ini Yesus. Ada lukisannya kan, gambarnya berdiri sampai divisualisasikan, digambarkan oleh seniman-seniman di muka pintu mengetok. Ya, cuman berhenti sampai di situ sayangnya ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Buka pintu. Aku akan masuk dan mendapatkannya dan aku akan masuk dan mendapatkan orang yang buka pintu tadi. Ini bicara apa sih, saudara? Ini apakah harafiah atau metafora, kiasan? Kapan lihat Yesus ngetuk pintu? Pintu rumah Anda. Ini berarti pintu hati, Mas ya. Ketok pintu hati, buka, terus aku akan dan aku makan bersama-sama dengan dia. Masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Apa artinya ini? Ada persekutuan, bergaul dengan Tuhan Yesus. Ini Kristen tuh gitu loh, saudaraku. Apakah Anda seperti ini dengan Tuhan Yesus? Buka pintu, Yesus masuk, mendapatkan Anda, makan bersama-sama. Saya mau tanya, makan itu cepet-cepet atau pelan-pelan, dinikmati atau diuntal? Kalau namanya bersekutu, berfellowship itu kan enggak harus diuntal, kan enggak, kan menikmati semeja, santai, ngobrol dengan Tuhan. Anda kalau berdoa itu cepet-cepet atau dinikmati saat-saat
Doa ini kan bicara persekutuan, saat merenungkan firman Tuhan, mendengar suaraku, makan, ya firman Tuhan itu kan makanan rohani kita. Coba renungkan ini. Nah ini kan menggambarkan itu sebetulnya Abraham dengan ya Tuhan bersama malaikatnya tadi. Jangan salah loh saudara, kita bersekutu gini ada malaikat loh di tengah-tengah kita. Loh, percaya nggak? Kadang-kadang kita ini kurang sadar. Percaya nggak ada malaikat di tengah-tengah kita? Mazmur itu kan nyatakan, Mazmur 130 berapa? 4 ya. Malaikat Allah berkemah di sekeliling orang benar. Bersama, ada lagunya, malaikat di surga. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan. Terus bukan berarti waktu nyembah Tuhan itu ada malaikat. Nyanyinya selesai, malaikatnya hilang lagi, enggak. Malaikat Allah itu berkemah, camping. Kemah itu ya apa saudaraku? Zaman dulu kan belum ada ruko. Ya tinggal. Malaikat Allah itu menjaga Anda loh saudaraku. Guardian, dia penjaga kita. Bersama kita. Ya, ayo fellowship bersama Tuhan, bersama para malaikatnya. Bersama malaikat di surga. Kalau Anda lagi nyembah Tuhan di rumah, jangan bayangkan aku kok nyanyi dewean aku ya. Ora. Ono malaikat juga menyanyikan kidung pujian. Amin saudaraku? Itulah Tuhan kita. Aku akan bersama. Kembali ke Kejadian 18 tadi. Ayat berapa tadi? Yang kemudian makan, setelah makan mulailah Tuhan berbicara. Nah, Mbak Asih, kenapa saya menunjukkan ayat ini? Saya waktu doakan Mbak Asih itu pakai ayat ini sebetulnya. Diingatkan Tuhan ayat ini. Sedang mereka makan 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ya, di sana, di dalam kemah. Terus. Dan firman-Nya. Sebenarnya firman-Nya, soalnya kan Allah berfirman, ini belum tahu. Dan berkatalah, dan katanya. Sebenarnya firman itu kata. Ya. Kata. Firman Tuhannya kata. Terus sesungguhnya berkata, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah. Pada waktu aku mendapatkan engkau tahun depan, pada waktu 1 tahun itu, aku mendapatkan engkau lagi. Mendapatkan engkau Abraham, pada waktu itulah. Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, waktu saya doakan Mbak Asif, saya terinspirasi ayat ini. Tahun depan. Kan doanya ini kan nggak salah saya. Walaupun dijawab, Septi yang ngomong berapa? 2 tahun kan, setelah 2 tahun. Ya, tahun berikutnya kok belum? Oh ya, retreat. Tuhan beri kekuatan lagi, gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ya saya kan doa kan ngambil ayat. Ya setahun puji Tuhan. Kan lumayan mundur cuma 1 tahun. Abraham nunggu 25 tahun. Ya toh? Ya, ada yang bercanda istri saya. Bu kok enggak bikin anak lagi loh? Saya sudah berapa? 48 loh. Itu aja Sarah apa? Sarah 90 loh dipadano. Walaupun ya percaya ada misal bagi tapi saya sojok malah satu aja nanti anaknya aja menikah anaknya sengakeh kita rawat ya punya cucu yang banyak. Gak ngoyo. Ya toh? Pada waktu itu loh. Sarah istrimu akan punya anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Terus apa yang terjadi? Adapun Abraham ini saya tunjukkan ayat ini biar ngerti waktu itulah ngerti kalau itu Tuhan. Ya, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup Mbak Asih harus bersaksi nanti. Tuhan berjanji, saya tinggal ngambil janjinya Abraham. Tak kayak Mbak Asih ngono dolan, gak salah kan ayat ini untuk kita semua. Enak kan Mas juga ya. Mas juga mau tampilkan ayat. Enggak itu rema ya. Maksudnya ada tuntunan Tuhan ke situ, ambil saya sampaikan kepada Mbak Asih waktu syukuran rumah. Ya toh, makanya setahun lah. Dia pikir setahun beneran mungkin ya. Puji Tuhan. Saya juga deg-degan waktu itu nyampaikan, wah ini nek salah nabi palsu. Ya manusiawi kan aku. Tapi saya diingatkan Tuhan, kamu kan cuma ngambil janjinya Abraham, kamu sampaikan. Itu kan urusanku, iya ya. Kamu ini memang siapa? Makanya minggu lalu kan ngajak doa kan.
ngajak doa bareng. Saya nggak mau, saya kan Mbak Dina sama Mas Pri kan ikut saya kadang terdorong secara manusia mau tak doakan seperti Asia, tapi Tuhan ingetin, kowe iku sapa? Apa harus nek mbok doano terus dadi? Kan belum karuan, kok malah dikira dukun, salah malah sombong, pikir enggak. Makanya sampai kemarin Mas Immanuel khotbah itu kok saya digerakkan Tuhan. Ini kesempatannya saya berdoa. Doa bareng dengan jemaat, amin. Minggu lalu kan saya enggak datang, doa bareng. Ya toh? Supaya ngerti ini doa kita bersama, amin. Karena ada persekutuan dengan Tuhan, dijawab Tuhan sendiri. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Mati haid, tapi mati pucuk itu Abraham, ya. Enggak tahu istilahnya mati pucuk, terjemahan saya enggak mau ngulik terlalu dalam apa maksudnya. Ini mati haid. Terus 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua. Aku udah layu, tuanku udah tua. Apakah masih bisa gitu? Terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah ini ngomong, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah? Gini, saudara, kan ada 3 orang. Yang 2 malaikat. Biar gini aja, ini lompat biar ngerti yang 2 itu malaikat, Kejadian 19 ayat 1. Langsung nanti balik, nggak usah bahas itu lagi. Biar saudara enggak bertanya-tanya. Ya, Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Balik lagi ya. Jadi yang 2 itu malaikat pergi ke Sodom. Yang 1 tetap sama Abraham ngobrol-ngobrol. Nah, itu loh nanti. Terus balik lagi ya. Biar Anda tahu 2 itu malaikat pergi ke Sodom nantinya. Lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi yang selain 2 malaikat tadi ada 1 yang kayaknya pemimpinnya nih ngomong terus ini. Tahun depan aku akan mendapatkan kamu, dan pada waktu itulah Sarah hamil. Ketawa Sarah dengar dari balik kemah tuh. Wah, aku sudah loyo, mati haid. Tuanku manggil suaminya, kemarin kita konseling Rere Pak, anaknya, ngajarin tentang ini ya. Sarah itu manggil suaminya tuh tuan. Loh, jangan salah. Mbak Ani kalau manggil Pak Hari apa? Kapan-kapan kita bahas ini, Linang ini, Pak itu khotbahkan di jemaat. Bayangkan istri manggil suaminya Tuan, Ndoro, Gusti. Sini, dol, gundul, kadang jengkel. Bleh, wah, apa ya? Bleh. Ini masih bagus AA ini. Ini tuanku. Loh, suaminya loh dianggap pertuan. Loh, ya apa, saudaraku? Ayo, waktu saya sampaikan, ini saya ajarin ini Pak. Ya, hubungan Kristus dengan jemaat, mempelai pria, mempelai wanita, tuan dan hamba, tapi penuh dengan kasih. Ya, kemarin Pak khotbahkan itu ke jemaat, aku selalu ngomong apa kapan-kapan. Terus Tuhan ngomong pada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Tadi tertawanya sih balik lagi. Tertawanya di mana? Tertawa Sarah, aku udah tua, atau tertawa di mana? Jadi tertawalah Sarah dalam hati itu keluar suaranya enggak? Ya apa tertawa dalam hati? Enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu. 13, berapa tadi? Itu kan 13 tadi, 13 dulu. Lalu berfirman Tuhan, mengapa Sarah tertawa? Sungguh berkata dalam hatinya, sungguh kan ini, ngerti dibongkar. Terus 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, mulai membuka jati dirinya. Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Yang ngomong ini. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan. Kalau saya ngomong gini, Mbak Asih, tahun depan. Nggak mungkin, mesti 9 bulan. Nggak yang ngerti lah, waktu itu ambil ayat kok. Tahun depan. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pasti diulangi lagi janjinya. Tahun depan aku akan mendapatkan engkau. Sarah punya anak. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Aku udah loyo, mati haid. Ada ayat lain tuh, Abraham tuh mati pucuk. Gini. Apa mungkin? Tuhan ngomong, adakah yang mustahil bagi Yahweh? Dan ini kan tegas banget ngomongnya. Nah mulai Abraham, soporek wong iki. Sarah takut terus 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya,
Aku tidak Loh, tertawa. sik ngeles saya, aku nggak tertawa. Sebab ia takut. Ngeri, sopo tamu iki mau. Ya apa iki ro aku guyu dalam hati. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tegas, guyu ancen kon. Dalam hati ada nyumpai saya kayaknya ini. Menyayangi saya kok. Oh, pastor berkati Tuhan nanti. Saya bukan Tuhan, enggak ngerti sih hati Anda apa. Tidak, memang engkau tertawa. 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan ke arah Sodom tadi kan yang dua malaikat sama-sama, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17. Bentar lagi selesai. Berpikirlah Tuhan. Nah, ini menggambarkan Tuhan itu ini antropomorfisme ya, digambarkan seperti manusia. Kalau saudara Buddha kan takut menjelaskan, nanti salah, gini Allah itu bukan pribadi, itu sesuatu yang tidak tersentuh, terjangkau, tidak terpahami. Allah bisa mikir, Allah kita berpribadi. Dia kalau tidak berpribadi, nggak mungkin, karena mereka bicara penciptaan itu juga bukan diciptakan Tuhan, terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti teori Big Bang-nya orang ateis ya, kita nggak begitu. Tuhan itu kalau tidak punya pikiran, perasaan, coba begitu indah. Menciptakan Anda pun begitu indah. Pak Hari hidungnya mancung ini ya. Waduh. Yang mancung, yang pesek tetap bisa bernapas enggak, saudaraku? Kenapa mancung istrinya pesek itu? Kenapa tetap mancung pesek kok tetap bisa bernapas? Karena ada lobangnya. Coba kalau hidung nggak ada lobangnya, wis welek, besok bernapas. Akhirnya pakai telinga macam. Ada yang bercanda, kenapa hidungnya lobangnya kok ke bawah? Kenapa kok nggak ke atas saja, saudaraku? Nyedotnya kan enak ke atas. Masukkan air. Tuhan itu sudah atur semua. Kenapa telinganya di kanan kiri gini? Udahlah, ya pokoknya keindahannya, estetikanya semua sudah Tuhan atur ya. Sudah enggak usah bahas itu. Terus berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Ini apa ya, Tuhan ini sedang berdialog dengan dirinya sendiri seolah-olah ini loh, aku ini punya pikiran seperti ini biar Anda ngerti gitu. Apakah aku akan menyembunyikan, masih tertawa bisa ngomong apa ya? Sing dieling-eling khotbah hidung ke atas ya. Oh. Tritunggal ini loh, hakikat ini jangan lupa tadi ya. Hakikat pribadi tadi. Apakah aku akan menyembunyikan? Allah ngomong, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham yang tidak kulakukan? Mengapa Tuhan begitu menghargai Abraham? 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Ini orang yang aku berkati, aku punya rencana buat dia. Melalui dia seluruh bumi ini akan diberkati. Nanti terutama melalui Yesus kan, dari keturunan Abraham. Yesus itu di Matius 1, coba buka Bapak. Ini penggenapannya di Matius 1 ayat 1, gampang. Nanti balik sini lagi ya. Saya minta waktu sedikit. Matius 1 ayat 1. Matius 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Yang lahir dari Maria itu. Anak Daud, anak Abraham. Anak Abraham. Melalui Yesus inilah segala bangsa diberkati dengan keselamatan. Amin, saudaraku. Balik, ayo. Tuhan mikir. Apakah aku sembunyikan ya? Bayangkan, saudara jadi orang yang ngalami seperti Abraham itu luar biasa banget loh. Tuhan itu tidak menyembunyikan apa-apa, ngomong kepada Anda. Hari, kandani, aku duwe rahasia loh Hari. Ngene loh Hari. Seneng enggak saudaraku menerima rahasia ilahi itu? Loh, Abraham ngalami itu. Dia ini bangsa yang besar akan ku berkati, dan melalui dia seluruh umat manusia akan diberkati. Masa aku sembunyikan? Nih soalnya ada kontemplasi ya, ada perkataan dalam diri Allah seperti itu. Kan makanya kenapa Allah akhirnya ngomong 19? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, nanti kan ini bicara Yesus jadi anak-anaknya Abraham melalui iman kepada Yesus ini tadi yang dapat berkat ini, supaya hidup menurut jalan-jalanku yang ditunjukkan Tuhan. Terus
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Terus, selain kali kita bahas anak Abraham. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan ngomong, kan tak sembunyikan dah. Saudara, luar biasa loh ini. Makanya ada ayat gini. Tuhan tidak akan, itu tawarik. Tuhan, saya ngomong gini supaya Anda dapat pegangan firman Tuhan ya, dan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Tawarik ya, para nabi. Jadi Tuhan itu, ini karena sejak Abraham ini, saudara. Abraham ini adalah nabi pertama sebenarnya, yang disebut nabi istilahnya. Musa peletak dasar tradisi kenabian, ya kalau mau suruh ngokno. Dan sejak itu ada ayat, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Betapa luar biasanya manusia itu di hadapan Tuhan. Terutama nabi-nabinya, hamba-hambanya. Sebelum berbuat sesuatu, ngomong dulu. Bayangin, saudara, Tuhan mau berbuat apa-apa, ngomong dulu. Kepada Anda. Kepada hamba-hambanya. Pada para nabi ini bukan Abraham aja, itu nanti ditawarik gitu Mas juga, ya nggak salah ya. Boleh onoles. Itu ditawarik. Tuhan itu akan melakukan, sebelum melakukan segala sesuatu, ngomong dulu sama hamba-hambanya para nabi. Itu ayat pegangannya City Blessing. Kalau kita setiap tahun bertemu, mesti kita doa, cari suara Tuhan, karena Tuhan mau buat apa, mesti ngomong dulu, itu keyakinan kita gitu. Nggak ada salahnya kan, mau ngomong, mau enggak kan terserah beliaunya gitu loh. Tapi paling enggak yakin, dan luar biasa loh Tuhan itu. Sudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, Tuhan mau hukum Sodom Gomora, ngomong dulu sama Abraham. Berat, terus baiklah aku turun untuk melihat apakah turun. Sudah turun kan? Jadi mana? Terus, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku tidak mengetahuinya. Ya, sambat. Jadi orang kalau sambat-sambat mengeluh itu sampai pada Tuhan, saudara. Makanya saudara jangan jadi orang jahat, pelit, orang Pak Hari itu. Ya ampun, jahat menen, sambatan sampai pada Tuhan. Naik, ada loh doa itu naik, keluhan itu naik. Wong iku rek jahat itu naik kabel saudaraku. Coba nek engko apike, waduh. Saudara mau pilih yang mana? Itu amin ya. Naik kepada Tuhan, aku turun melihat apakah seperti yang keluh kesah yang sampai kepadaku atau tidak, aku tidak mengetahuinya. Terus, ini antropoformismenya ya. Kalau Tuhan kan maha tahu, tidak perlu. Ini menggambarkan doa-doa Anda itu naik, keluhan-keluhan, manusia itu naik. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lah, berpalinglah orang itu berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yang ke Sodom tadi berapa orang tadi? 2 orang. 2. Berarti tinggal 1 yang bersama Abraham, Yahweh itu tadi. Wujudnya apa? Oh, orang. Nggak usah heran, wong Kristen. Soalnya saya lihat di YouTube, mana? Wah, kamu kok Musa percaya enggak bahwa Allah jadi manusia? Yang ditanya bingung, tanyaan jebakan mungkin ya. Gregetan saya. Loh ini loh Allah orang ini, ngomong-ngomongan sama Abraham lagi. Terus ngomong-ngomongannya terkenal kan? Abraham datang mendekat dan berkata. Kan orang mendekat. Kalau awang-awang mendekat kemana ini? Ini orang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Makanya sahabat Allah diajak ngobrol sama Tuhan, aku mau hancurkan Sodom Gomora lu, dosanya banyak lu kesannya sampai naik, aku turun untuk lihat sendiri, aku tadi mampir ke rumahmu, wah asik loh saudaraku ya, Tuhan mau berbuat sesuatu mampir dulu ke rumah Anda, amin saudaraku, seneng gak Pak Hari? Seneng, mau jamu apa Pak Hari? Saya kalau sana kasih rawon, apalagi Tuhan, ini gambaran aja, waduh, makanya lagu Kidung Jemaat saya seneng tuh. Janganlah Tuhan lalui dengar doaku. Jadi Tuhan mau lewat, seolah-olah Tuhan ini kan metafora kan, kiasan Tuhan mau lewat kemana, lewat kita dulu. Aku mau ke sana gini, ngobrol dulu, oh asik ya. Ini mau ngancurkan Sodom Gomora, terus Abraham kan diajak ngobrol, Tuhan apakah kalau ada orang benar, ada orang fasik, masa orang benar juga ikut dibinasakan Tuhan? Terus apa jawab Tuhan? Terus Abraham melanjutkan, Bang. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu,
enggak semua fasik. Kalau ada 50 orang benar gimana Tuhan? Loh, diajak ngobrol Tuhan. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Nah, saya ngobrol, saya tawar-menawar dengan Tuhan terus. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Allah itu adil, Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang mungkin, fasik. jauhlah daripadamu. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan Beda orang fasik. benar dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Kenapa? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kok hakim yang adil loh Tuhan? Masa gini lah. Terus Tuhan jawab apa? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Karena mereka ini siapa? Orang benar. 50 orang benar tadi. Makanya ayat-ayat itu saling berkaitan. Padahal Abraham sama Paulus ribuan tahun. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga. Pernah baca? Satu orang diselamatkan, maka sisi keluarga juga selamatkan. Bu Sri percaya Bu Sri? Ya, toh? Mana Mbak? Lagi ada acara ya? Iya, Mbak mana pelatihan ya? Puji Tuhan, satu orang diselamatkan. Sisi keluarga diselamatkan sampai diambil ayat itu. Karena ada 50 orang benar, satu kota selamat. Makanya ada Bamak itu doa sekota apa itu? Karena percaya itu supaya dengan adanya di Surabaya itu juga ada orang benar berdoa seluruh kota diberkati juga oleh Tuhan gitu loh. Anda di dalam keluarga Anda masing-masing ada jadi berkat di situ, saudara. Ya, ini Tuhan itu baik banget, saudara. Sekarang saya tanya, itu nanti akhirnya kan tawar-menawar sampai mudun sampai berapa mas? 10 ya? Turun 5, 45, 40 sampai akhirnya 10. Loh, akhirnya nggak didapeti sama sekali. Saya mau tanya, Tuhan ngerti nggak sebetulnya di situ tuh orang berapa yang baik, fasik sama orang benar, ngerti nggak sebetulnya? Maha tahu. Tapi kenapa Tuhan ngikuti juga Abraham ngomong apa di rungokno? Saudara punya anak kecil, kalau ngomong-ngomong ya bapak yang baik lo ya, bapak so ngomong apa? Kalah. Wah, gua lo jangan saudaraku. Anak saya tuh yang tanya, Pak, keretanya kok berhenti Pak? Ya apa? Masih kecil, ya kecil, jemput sekolah. Apa berhenti ya? Ya nunggu penumpang. Terus itu kok tanya apa tanya? Ya kalau takok ae ojo ngono saudaraku. Tuhan aja lo ndak gitu. Tuhan dijawab ae ya wis 50 tak ampuni. Maaf ya Tuhan, nanti bawahnya aja Pak, bawahnya 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sampai takut-takut memberanikan diri. Sekiranya kurang 5 orang. Kurang 5 orang. Suruh ngitung sendiri Tuhan. Ya apa? Ini terus. Dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Ya toh. Kurang 5, ya dihitung sendiri ya. Kalau ada 45 enggak tak sabar banget Tuhan itu. Aman saudaraku? Sabar ngobrol. Sama Anda juga ngobrol. Tadi saya ngomong kan, Tuhan hari ini aku makan apa ya enaknya ya. Ibu-ibu, hari ini aku masak apa ya buat suamiku, buat anak-anakku ya toh. Hari ini aku mau apa ya Tuhan? Loh, kenapa? Abraham, Tuhan kurang 5. Kon ngitung dhewe ya sono 45 wis gak apa-apa wis ngono. Engko nek kurang 5 wis gak apa-apa petang 40. Itu Tuhan kita. Amin saudaraku. Lah, oh iya saya sorry. Ini kurang ini tadi. Tempelin. Ini ya ini delik ning gone ya, Sarah ya, sembunyi di ngobrol-ngobrol di hadapan. Saya harusnya pakai gini tadi mendekat. Ngomong. Nah, apakah di sini terus hilang surga? Tuhan turun ke sini. Ngomong-ngomongan di sini loh. Kan enggak. Allah itu metafisik, enggak bisa dibatasi dengan fisik. Nanti supaya Anda ngerti. Ya, makanya saya mencoba menggambarkan seolah-olah itu beginilah ya. Jadi kalau perlu mungkin gambarnya sama ya Im ya. Jadi biar ngerti iki ambek iki sama. Enggak apa-apa jadi. Iya ini sama, yang di sana ada, di sini juga ada gitu. Ya, sambil Anda punya gambaran, di sini ada gambarnya sama Mas Im ya. Cariin lagi yang enggak apa-apa nanti simpen yang kayak orang tapi bukan orang seperti manusia, kan ada yang Yesus manusia itu ya. Ngobrol-ngobrol lah, Bro. Dan itu bisa terjadi buat saudara dan saya. Kamu menjamu malaikat.
menjamu Allah. Aku mengetuk pintu masuk, duduk makan bersama dia. Memang ini secara kiasan ya, berfellowship, bersekutu. Dan ini pernah terjadi, Allah menampakkan diri pada manusia, ngobrol, ya. Terus akhirnya setelah itu saya tunjukkan bahwa memang, ya saya tunjukkan ayat berikutnya 18 ya ini ya. Ayat 22. Ini berapa nih? Lompat aja, sorry. Ya 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Setelah ngobrol pergi. Terus? Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Pasal 19 ayat 27. Setelah Sodom dan Gomora dihukum. Tutup ayat ini. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Jadi Abraham kembali. Coba bayangin. Abraham kembali ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ada maknanya loh. Berarti Abraham itu berkesan banget. Dia kembali ke tempat ngobrol-ngobrol sama Tuhan waktu sebelum Tuhan meninggalkan dia, pergi. Orang tadi loh. Yang dalam wujud orang. Dan 28. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ya, nanti baca sendiri bagaimana Lot dan keluarganya diselamatkan. Saudaraku, Abraham kembali ke tempat dia berbicara, berkomunikasi, berdoa, berfellowship dengan Tuhan. Saya mau tanya, ketika Anda bergaul dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, Anda tanya jawab dengan Tuhan, Anda meminta sesuatu kepada Tuhan seperti Abraham, tentang Sodom dan Gomora, ampuni Tuhan, ampuni. Kalau ada, ternyata sampai berapa, 10 apa 5 tuh, enggak ada orang benar sama sekali. Itu aja tinggal Lot, anaknya 2 kan, sama istrinya 4. Satu aja isi kemaruk harta, noleh, karena berat dengan harta bendanya, jadi tiang garam. Ketika doa Anda tidak dijawab Tuhan, apa yang terjadi? Abraham kembali ke tempat, ketemu dengan Tuhan, memandang Sodom Gomora hancur. Tapi ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Lot diselamatkan. Lot itu keponakannya Abraham, orang yang dikasih Abraham. Ayahnya meninggal, ayahnya Lot menitipkan sebelum meninggal anaknya ini untuk diasuh Abraham. Tapi ya tadi sudah diasuh, Lot ini memang cari jalan sendiri, pergi ke Sodom Gomora. Ya kadang-kadang kita seperti itu kan, orang tua mendidik anak, mana ada orang tua kepingin anaknya nggak baik. Kita selalu kepingin anaknya jadi baik. Sempat bertengkar kan akhirnya karena gembala harta bendanya banyak, biasalah. Manusia itu bertengkar karena harta. Akhirnya misah. Karena juga merasa diberkati seperti Abraham dan cari tempat yang makmur, Sodom Gomora. Tidak mau ikut Abraham lagi. Tapi Abraham tetap mengasihi Lot. Mengasihi Lot, tetap berdoa. Supaya tempat tinggalnya Lot jangan sampai. Ini bedanya saudaraku. Kita nggak ada loh saudaraku diajari doa. Hukumlah dia, ayo orang Kristen jangan berdoa seperti itu. Nggak ada. Yesus ngajar, ampunilah musuhmu. Doakanlah dia, berkat, bukan cuma doakan, berkatilah dia. Saya enggak tahu yang lain ngajar bagaimana. Tuhan itu jahat banget Tuhan, hukumlah dia Tuhan. Ayo, ada enggak orang Kristen berdoa seperti itu? Abraham aja yang disakiti Lot. Ini berpisah loh dengan Lot. Padahal itu dulu dititipkan terus di dalam asuhan Abraham, keluar sendiri. Cari sendiri. Kena masalah sendiri akhirnya. Tapi Abraham tetap berdoa buat Lot. Toh walaupun Tuhan enggak jawab, tapi Abraham tetap ke sana. Saya tidak bisa bayangkan Abraham ini orangnya baik banget. Saudara. Ya dari jauh, Lot, ponakanku. Tapi Tuhan sudah janji, selamatkan. Akhirnya Lot diselamatkan kan ke gunung itu. Ke bukit. Terus akhirnya jadi bangsa sendiri. Bangsa Moab, bangsa Edom. Ya terjadi sesuatu lah. Mari kita belajar dari Abraham. Dari Allah kita yang begitu luar biasa. Menampakkan dirinya, Horau. Hosti, dia telah memperlihatkan dirinya menjumpai manusia, datang kepada manusia, berbicara kepada manusia,
muka dengan muka. Nanti Musa ngalami juga, saudara. Oh, ini bukan 1-2 orang, saudara. Ya. Dan demikian juga dengan saudara. Siapa tahu nanti kita menjamu malaikat. Aku datang ngetuk pintu buka, aku akan masuk duduk makan bersama dengan engkau. Mau bersekutu dengan Tuhan, saudaraku? Amin. Biar Allah menjumpai hidup kita, memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Musik bisa kembali. Ya. Tolong ini juga di tim dekorasi untuk memindahkan